Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan untuk kajian Rabu pagi kita setelah beberapa waktu. Pada pagi hari ini kita membahas tentang kitab hikmah-hikmah, buku hikmah-hikmah bertutur. Kita masuk kepada bab berkaitan dengan mengemban Al-Quran. Jadi mengemban Al-Quran. Ini gak nyala ya Bu ya? Nyala ya? Mengemban Al-Quran. Jadi pengemban dakwah, jadi para setiap mukmin, setiap muslim yang itu mereka telah mengazamkan diri untuk menjadi pengemban dakwah, termasuk kita, karena mengemban dakwah itu termasuk aktivitas yang sangat mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi kita ini menjadi pengemban dakwah ini karena kita ingin mendapat kemuliaan di sisi Allah. Nah, para pengemban dakwah ini adalah juga pengemban Al-Quran. Jadi, dia itulah sebenarnya memang pengemban Quran. Nah, pengemban dakwah kalau lepas dari Al-Quran ya repot lah, nggak bisa di situ. Ya, sebab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW memang untuk didakwahkan. Nah, Quran ini untuk didakwahkan. Kita baca, kita hafal, kita pahami artinya dan juga kita dakwahkan. Begitu Quran itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 93-94, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nazzala bihir ruhul amin. Ya. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran itu dibawa turun oleh ruhul amin atau Jibril alaihissalam ke dalam hatimu Muhammad, wahai Muhammad, kepada hatimu Rasulullah SAW. Memang ini ditunjukkan kepada Rasulullah SAW karena memang Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tapi di sini ada kata-kata, ya kan? Litakuna minal munzirin. Agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Ini kepada Rasulullah SAW. Ya. Tapi ini juga adalah kepada umatnya. Kenapa? Karena khitab kepada Nabi selama belum ada pengkhususan ya kepada Nabi sendiri, maka ini adalah khitab kepada umatnya. Jadi kepada kita. Jadi kenapa begitu? Karena kita pun disuruh untuk memberi peringatan dengan Al-Quran, dakwah dengan Al-Quran. Nah, karena itu sudah selayaknya pengemban dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kita ini harus akrab dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan selalu merasa senang, ya, bahkan selalu merasa sangat bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang
saat bergantung pada senjatanya, sangat bergantung kepada senjatanya, ya. Demikian pula seharusnya para pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Qur'an. Apa jadinya prajurit berperang tanpa senjata? Apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Qur'an di hati dan pikirannya? Jadi kita ini sedang memanfaatkan, ya, menggunakan Al-Qur'an ini untuk dijadikan, ya, dalam tanda kutip di situ, senjata untuk berdakwah. Belajar bahasa Arab, belajar sirah, tarikh di situ, ya. Belajar tentang misalnya tafsir, ya, belajar tentang hadis. Itu semua hakikatnya adalah bagaimana menjalani Al-Qur'an agar dijadikan senjata untuk berdakwah. Gitu ya. Ini yang lain mana nih? Hah? Iya. Iya. Ya sudah diajak mana Karimah mana nih? Oh, sakit ya? Ya udah nggak apa-apa. Coba dicek dulu Ibu. Gitu ya. Nah, jadi kita ini mempelajari Al-Qur'an itu dalam makna untuk bisa menjadikan Al-Qur'an itu nanti senjata kita dalam berdakwah, bahan kita dalam dakwah. Sehingga kalau misalnya kita ini nggak akrab dengan Al-Qur'an, tidak memahami Al-Qur'an, ya, tentu juga mungkin tidak menghafal dari Al-Qur'an, maka itu akan susah. Makanya senjatanya mungkin sedikit, amunisinya sedikit, atau bahkan malah jadi tidak punya. Ya ini nggak bisa. Gimana dakwah kok tidak dengan Quran? Ya nggak bisa begitu, gitu loh. Ya, nah banyak sekali hadis Nabi SAW yang menekankan tentang perlunya setiap Muslim, apalagi pengemban dakwah, untuk selalu membaca, mengkaji, memahami, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Bahkan sering baginda Nabi SAW mengutamakan sebagian sahabat atas sahabat lainnya karena keunggulan mereka atas sebagian yang lain dalam hal penguasaan dan pengamalan mereka terhadap Al-Quran. Jadi makanya Rasulullah SAW itu memilih siapa yang hafalannya paling banyak, gitu. Jadi saya juga teringat bagaimana diajarkan bahwa kalau misalnya mau jadi pemimpin itu ya dilihat mana yang paling banyak hafalan Qur'annya. Tapi kadang kita jadi susah ini karena pada saat yang sama ya banyak juga kaum muslimin nggak menghafal atau nggak tahu atau bahkan jauh dari Al-Quran. Nah makanya kita jangan begitu. Kita pengemban dakwah diakrabkan dengan makna-makna Quran, terutama itu juga mengamalkan Quran sedikit demi sedikit. Memang kita nggak sempurna. Kita bukan orang yang mungkin kalau sudah hafal, misalnya anakku sekalian atau ada yang sudah hafal 30 juz, lalu kemudian semua bisa terlaksana, mungkin juga belum. Karena nanti ada kondisi pada saat menghafal tadi diikuti dengan memahami. Setelah memahami diikuti lagi tentu dengan mengamalkan. Tapi ini bukan berarti menjadi satu proses yang lama, terus-menerus dilatih. Nah, ini yang kemudian setelah diamalkan, pengamalannya itu salah satu dari bentuk perintah dalam Al-Qur'an adalah mendakwahkan. Gitu. Karena disuruh kita mendakwahkan Quran dari Al-Qur'an. Bahkan kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Nah, sekarang misalnya anak-anak sekalian misalnya sudah belum mendakwahkan Quran? Belum, baru ngaji, baru belajar, baru menghafalin Quran, ya kan? Baru ngapain misalnya nih menelaah Al-Qur'an? Di sebelah sini nih, ya, biar hangat. Baru menelaah Al-Quran misalnya. Ini persiapan, ya dah. Nanti terjun ke masyarakat, nanti kemudian punya anak, punya keluarga, nah itu diajarkan Quran. Atau apalagi nanti punya pondok pesantren sendiri misalnya.
Ya kan, atau punya misalnya ya banyak mungkin majelis taklim misalnya. Itu harus diaplikasikan. Gitu loh. Mana bahannya Quran ini? Mana bahannya saat sekarang ini gitu. Ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi orang-orang terpilih. Para sahabat dipilih dengan apa? Kondisi dia lebih akrab, lebih baik lagi dengan Al-Quran. Nah, dalam sejarah ketika Nabi SAW hendak mengirim seorang utusan ke suatu wilayah misalnya, beliau biasanya memilih sahabat yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ketika hendak mengubur para syuhada perang Uhud, Nabi SAW pun memerintahkan untuk mendahulukan sahabat yang paling banyak hafalannya. Begitu pula dalam hal kepemimpinan sholat berjamaah. Nabi SAW bersabda, ya kan, yaumul qauma ya aqra'uhumu li kitabillah. Ini kita pelajari dalam ulumul Quran kemarin. Ya, Disa mana nih? Lagi nasihat. Masya Allah. Ya, kita bacakan Fatihah buat teman-teman kita, buat santri-santri kita yang sedang dalam keadaan sakit agar sehat. Lalu kemudian juga bagi beberapa orang-orang yang dekat dengan kita yang membantu pondok ini dengan agar juga terus sehat dalam keadaan sakit, dan mudah-mudahan Allah menyempurnakan kesembuhan atas mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita doakan mudah-mudahan sempurna sehatnya. Ya, jadi gitu. Kembali di sini. Jadi, ya, di sini kembali, ya. Dikatakan hendaklah yang memimpin satu kaum adalah orang yang paling banyak atau menghafal, ya, paling banyak membaca, menghafal, mengamalkan kitabullah Al-Quran ini. Jadi ini yang kita pelajari. Kalau kita memang memiliki kemampuan membaca Al-Quran lebih baik, ya kan, dibandingkan teman-teman kita berdasarkan penilaian dari kawan kita, teman kita, ya kita maju menjadi pemimpin, tidak apa-apa. Tapi bukan untuk meraih misalnya simpati atau meraih keinginan orang lain untuk tunduk kepada kita. Ya, orang lain itu tunduk, bukan, tapi memang karena amanah yang Allah berikan. Jadi para pengemban Quran, orang yang menghafal Quran, membaca Quran dengan baik, maju ke depan. Tapi saya kalau misalnya di pondok nih, yang ada teman-teman yang lebih bagus, ya enggak apa-apa. Kita pun misalnya terus berlatih. Nanti di masyarakat kita akan ketemu. Nanti kemudian di tengah-tengah umat kita akan ketemu dengan apa? Dengan orang-orang yang mungkin lebih di bawah kita. Itulah makanya kata Rasulullah SAW, ya kan? Nadarallahu abdan sami'a maqalati fawa'aha summa addaha rubama hamilu fikhin la afqaha minhu wa rubama hamilu fikhin la fikhalahu. Allah membaguskan wajah seorang pengemban dakwah, kalau kita mau cerita begitu. Kenapa? Pada saat dia mendengar ucapan Rasulullah, memahami syariat Islam, lalu kemudian di saat yang sama dia memahaminya dan mendakwahkannya. Lalu kata Rasulullah, banyak orang yang mendakwahkan Islam, mendakwahkan Quran kepada orang yang lebih faqih atau kepada orang yang tidak lebih faqih dari dia. Nanti kita ketemu. Makanya pada saat kemudian kita ini belum menjadi pemimpin di tengah-tengah umat, untuk kemudian karena misalnya pilihannya, karena Rasul itu memilih siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, banyak interaksi dengan Qur'annya, mengamalkan Qur'annya, kita sedang dalam persiapan itu. Bahasa Arab kita persiapkan, ya kan? Hadis kita persiapkan menjadi penjelas dari tafsir,
Ya kan? Begitu juga tahfiznya, menghafal Qur'annya itu bagian dari yang harus ada. Saya percepatannya sedikit, semaksimal yang kita bisa. Ya, murojaah itu bagian dari mendekatkan diri. Nah, karena Rasul akan menjadikan orang yang lebih banyak ilmunya dengan Al-Quran, itu dengan kepemimpinan yang dipilih oleh Rasul. Ini keutamaan orang yang lebih akrab dengan Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna ahsanal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Maksudnya gimana ini? Baik secara letterlux, baik secara tekstual, itu betul. Begitu memang. Yang sebaik-baik hafalan, ucapan itu adalah bacaan Quran. Atau secara kontekstual, maksudnya sebaik-baik ucapan itu adalah yang sesuai dengan Quran. Ngomongnya itu nggak ngaco. Dia itu benar menurut Al-Quran. Nggak sembarangan dia bicara. Ya kan? Dia pengen ngomong saja. Ya, misalnya berkaitan dengan suatu urusan yang sedang dia urus atau sedang dia bicarakan. Dia ngomong nggak sesuai dengan Al-Quran karena nggak tahu Qurannya gimana, nggak tahu hukumnya gimana, ya. Dia ngomong semau-maunya dia. Nah, ini nggak beres. Ya. Karena itu wajar jika membaca, mengkaji, menghafal dan mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama. Ini termasuk utama. Wah, kalau gitu bahasa Arab nggak utama dong, lebih utama tahfiz. Semua. Jadi kalau di pondok ini atau misalnya pada saat anak-anak semua misalnya atau siapapun mempelajari ilmu agama dan itu masih berkaitan dengan Al-Quran, itu bagian dari keutamaan. Jadi jangan dipilih, saya maunya pelajaran ini aja karena ini lebih utama, tahfiz aja. Saya maunya pelajaran ini, nggak boleh. Harus semuanya itu, karena itu semua satu kesatuan. Coba deh lihat. Bahasa Arab kan menunjang Al-Quran, ya dah. Hadis kan menjelaskan Quran, ya dah. Apalagi tafsir, ya tentu apalagi tafsir, ya kan? Tafsir itu langsung misalnya di situ. Tahfiz apalagi langsung di situ. Ya kan? Tarikh, sejarah itu lebih menguatkan emosi kita dengan Al-Quran, gitu. Ya kan? Bahkan apalagi ulumul Quran, adab dalam membaca Quran. Termasuk adab seorang pengemban Quran. Belajar kitab ta'limul ta'lim. Itu kan bagaimana untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Belajar kitab ya ayyuhal walad untuk kemudian bagaimana? Mengajarkan orang lain dalam Al-Quran. Nah, jadi memang jadi yang paling utama ini. Wah, kalau gitu saya nggak perlu dong belajar ilmu-ilmu umum. Tidak juga. Tapi pada saatnya nanti ada waktunya. Untuk apa? Untuk bisa dalam keadaan di tengah-tengah masyarakat menghadapi kehidupan. Belajar misalnya termasuk misalnya memasak, misalkan gitu. Ya kan? Mengetahui misalnya cara-cara mendidik anak dan sebagainya. Ini pengetahuan umum. Termasuk mungkin belajar kimia, belajar fisika. Jadi ngerti juga nanti dengan itu digunakan. Sehingga para pengemban Al-Quran itu memiliki ilmu yang komplit secara umum dan dia bisa gunakan. Nah, dalam hal ini, dalam kondisi seperti ini, Khabbab bin Al-Arat, seorang sahabat Nabi SAW pernah berkata kepada seseorang, ketahuilah sesungguhnya ya tidak ada cara yang lebih mudah untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah cintai atau dia cintai melebihi firman-firman-Nya, yakni Al-Qur'an. Jadi takarrub kepada Allah itu adalah yang terbaik dengan membaca Quran. Nah, tadi pagi misalnya baca Quran. Alhamdulillah, niatkan apa? Takarrub. Perintah Allah kepada kita untuk lebih dekat. Tapi pakai mic agar terdengar oleh orang, ini bagian dari perintah. Untuk apa? Untuk menjadi syiar yang lain. Bacanya tetap kepada taqarrub ilallah. Saat megang mic-nya lain lagi.
ya harus benar mic-nya itu, gitu. Itu ya, beda tuh perbuatannya, ya. Makanya baca saja, gitu. Dan itu bagian dari takarrub. Nah, aktivitas membaca, mengkaji, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran sesungguhnya juga merupakan tanda bukti cinta seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, hendaknya ia membaca Al-Quran. Hadis riwayat Imam As-Suyuti. Ya. Jadi man amana billahi wa rasulih falyaqra'ul Qur'an. Maka hendaknya dia membaca Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud yang amat gemar membaca Al-Qur'an juga pernah berkata, siapa yang mencintai Al-Qur'an berarti ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Ya. Kalau dia tentu di situ pada saat ditunjukkan dengan membaca Al-Qur'an. Dengan kata lain, kecintaan pada Al-Qur'an merupakan bukti atas kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, begitu pula sebaliknya. Jadi dekat dengan Quran. Kayak hafalin terus ya Asna, sedikit-sedikit, susah. Ya iyalah, karena kita bukan bahasa Quran, kita bahasa ibu kita, bahasa sehari-hari kita, bahasa Indonesia, ya kan? Nah, terus bahasa Arab Quran itu, ya kita harus pelajari juga. Tapi bisa insya Allah, ya kan? Nabi SAW bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi begitu. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Fadail Quran halaman 126-127. Maksud dari sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, itu jadi sebaik-baik kita itu. Jadi di antara umat Nabi Muhammad yang paling baik itu apa? Yang mengajarkan Quran dan yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sama itu. Ya, yang menunjang-menunjangnya juga. Nah, artinya ini, ya, maksud dari sabda Rasulullah SAW ini, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain adalah bahwa mereka itu orang-orang mukmin yang selalu mengikuti dan meneladani para Rasul. Mereka telah menyempurnakan diri sendiri dan menyempurnakan orang lain. An-nuzu ilal kamal. Kita ini menuju, melangkah bertahap kepada kesempurnaan dengan kita mempelajari Al-Quran dan penunjangnya. Juga kita mengajarkan kepada orang lain agar apa? Agar juga orang lain sempurna. Menjadi hamba Allah dengan takarruf pada Allah. Nah, terkait dengan hadis ini, Imam Abu Abdurrahman As-Sulami tak pernah berhenti mengajarkan Al-Quran selama 40 tahun di Masjid Agung Kufah. Insyaallah. Jadi dia 40 tahun mengajarkan Quran. Ia begitu memahami makna hadis ini. Insyaallah. Ini baru belajar kita berapa nih? 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun misalnya, 4 tahun misalnya. Tapi ini 40 tahun terus mengajarkan Al-Quran. Pada kesempatan lain Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana dituturkan Abu Hurairah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiathum ar-rahmah wa khaffathumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, di satu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Nah, ini kita mempelajarinya. Melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan, senang kita insya Allah. Jadi belajar tiap hari,
ya, baca Quran tiap hari, ya, tiap saat. Saat itu sebenarnya ada ketenangan, insyaallah. Ya. Lalu bagaimana? Mereka akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah. Dikelilingi oleh malaikat yang akan disebut-sebut dan disebut-sebut, ya, dikelilingi oleh malaikat dan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang atau di hadapan yang ada di sekeliling Allah. Jadi Allah yang menyebut. Itu maksudnya apa? Nih hambaku, atau gimana terserah. Tapi maksudnya ya itu menjadi terkenal di langit, kira-kira gitu. Abu Umamah radhiyallahu anhu juga pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah." Bacalah oleh kamu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat menjadi syafaat, penolong bagi yang membacanya, mempelajarinya juga. Dengan semua keutamaan itu, wajarlah jika para sahabat berlomba-lomba membaca, mempelajari, dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Dalam hal membaca, misalnya ada yang menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Ini kita pernah pelajari sini ya. Sehari semalam dia menghatamkan Quran. Bahkan ada yang khatam 2 kali dalam sehari semalam. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Umar agar menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Begitu pula para sahabat seperti Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab telah menjadi wiridnya untuk menghatamkan Al-Quran pada setiap hari Jumat. Namun demikian, paling tidak hendaknya setiap muslim bisa menghatamkan Al-Quran sebulan sekali. Ini dari riwayat Imam Ahmad. Ini baru kita baca. Apalagi tambah dengan kita menghafalkannya. Alhamdulillah. Itulah standar yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Nah ini dia. Mudah-mudahan kita mengamalkan standar yang paling minimal dalam hal menghatamkan Quran. Ya mudah-mudahan nih, ya kita coba nih sebulan sekali. Jika saat ini mungkin terasa berat dan sulit sekali, terutama karena faktor kemalasan kita, hendaklah kita selalu sadar bahwa hati kita mungkin sedang dipenuhi dengan kotoran. Sebagaimana kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jika hatimu bersih, niscaya ia tidak akan pernah kenyang dengan firman-firman Tuhannya, dengan Al-Quran. Jadi kita akan terus. Makanya kita ini perbaiki terus. Ya, hati yang bersih di sini maksudnya ya tadi menjauhi apa yang membuat hati kotor. Apa itu? Maksiat. Jadi kita usahakan kita ini jauh dari maksiat, jangan menjalankan itu. Ya kalau anak di sini mungkin nggak terlampau ini ya interaksi di sini, tapi tetap harus dijaga dengan kawan, ya kan? Ya dengan teman di sini, dengan para ustadz, asatidzah semuanya dijaga. Ya, berinteraksi dengan masyarakat, ya kan? Itu dia. Ini yang harus dijaga agar hati kita ini bersih. Lalu kemudian di saat yang sama kita ini ingin akrab dengan Al-Quran. Perkataan Utsman ini bermakna bahwa kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, sangat boleh jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. Insya Allah ayat Al-Quran yang kita baca pun akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Tentu dengan pemahaman agar apa maksudnya, hati kita bisa lebih jernih, nyaman benak kita. Nah Allah wa ma taufiqi billah. Ini tentang Al-Quran. Ada yang tanyakan? Paham? Ya. Tapi ya, insya Allah ya. Nah, jadi lebih akrab dengan Al-Quran. Jadi yang sudah menghafal, hafalin terus, tambahkan, baca lebih akrab. Bukan karena yang lain,
Bukan karena teman kita, bukan karena ustadz kita, bukan karena apa, tapi niatkan dalam benak kita taqarrub kepada Allah. Gitu ya. Cukup ya? Kalau nggak ada tanya. Hasta mau nanya? Hasta mau nanya. Iya. Yuk, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.